Banyak dari para kalangan para imam-imam, para kiai-kiai, ulama terdahulu. Siapa dari lisan kita yang berani mengatakan untuk istri kedua dan ketiganya adalah pelakor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dengan Ustadz Nahdhor Sanai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah. Baik-baik. Sebetulnya banyak netizen, banyak pemirsa yang kangen dengan Ustadz ini karena sudah lama tidak berjumpa. Bukan netizen sebetulnya yang kangen, saya juga merindukan untuk mengisi seperti ini. Masya Allah. Ini Ustadz, pemirsa juga di rumah, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang dengan Ustadz Nahdhor Sanai terkait beberapa hal yang marak diperbincangkan, sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat lah, seperti itu Ustadz. Karena ini sudah menjadi fenomena. Ini Ustadz, kemarin ada peristiwa yang membuat gaduh sebetulnya Ustadz, terkait seorang perempuan yang menyukai suami orang, oleh masyarakat disebut dengan pelakor Ustadz. Sebetulnya siapa sih pelakor itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau membahas ini Ustadz sangat takut sekali sebenarnya. Tapi paling tidak kita ini kan punya acara seperti ini membicarakan sesuatu yang sebenarnya indah syariah. Jadi hal yang benar bagaimana menurut Islam, pandangan Islam. Kalau mengikuti perasaan pastinya takut Ustaz. Karena sebenar apapun kadang para masyarakat ini, netizen, ini sudah bayangan saya sudah jarang akan bisa menerima. Oleh karenanya sebelum saya urun rembuk ini dengan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Rizkon, masalah mal pelakor wa ma adraka mal pelakor, siapa sebenarnya pelakor indah syariah ini, saya ingin menyampaikan awal itu sebisa mungkin kita mengiyakan bagaimana aturan syariat. Mengiyakan, betul-betul tasdik bil qalbi, insaf. Terlepas nanti kalau memang tidak suka atau suka, itu harus dikomunikasikan kepada pasangannya. Jadi bukan hanya membicarakan ini hak suami, ini hak istri, ini kewajiban suami, ini kewajiban istri. Kalau semuanya menuntut kewajiban dan hak, ini jelas tidak akan selesai rumah tangga. Ini istilah pelakor ini kan karena sudah masalah rumah tangga ini. Jadi rumah tangga diganggu oleh orang lain. Nah, istilah mengganggu ini sudah tidak akan terlepas sampai keluarlah muncul di mana ada laki-laki mempunyai istri, kok ternyata ada wanita lain yang mencintainya dan si laki-laki juga mencintai. Maka ini dikatakan pelakor. Nah, kalau sekarang Ustadz mau tanya, dosa panda menurut syariat Islam pelakor ini, atau siapa sebenarnya pelakor indal Islam begini ya Ustaz. Makanya paham saya begini ya Ustaz. Kalau ada seorang wanita menggoda laki-laki, atau sebetulnya sebaliknya, ada laki-laki suka menggoda wanita lain, ini kan tidak diperkenankan oleh Islam. Padahal si lelaki sudah punya istri. Sebetulnya tanpa melihat istri, sebetulnya laki-laki dan perempuan menggoda, mengatakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat, merayu, ya kan? Mempunyai perhatian lebih, bukan sebatas kebutuhan manusia, kebutuhan
orang kepada orang lain. Soalnya gini Ustaz, mohon maaf Ustaz, mungkin ribet bahasa saya Ustaz, nanti Ustaz bisa menjelaskan. Kalau saya laki-laki kemudian datang sama perempuan, Mbak, saya mau membeli permen Mbak. Berapa ini kalau 2 bungkus? Oh ini 1.000 rupiah. Kan tidak jadi masalah kan? Karena ini memang saya ada keperluan untuk membeli permennya. Wanita menjawab saya itu juga diperkenankan. Tapi lebih dari kebutuhan ini tidak boleh. Mbak, saya mau beli permen Mbak. Berapa ini Mbak? Oh 1.000 Pak misalkan. Waduh kok murah banget Mbak. Kenapa Pak? Iya kan ini harusnya 5 juta ini Mbak. Karena yang jaga Mbak begitu manis. Lebih manis dari permen yang dijual misalkan ya kan. Ini terlepas dari dia punya istri atau tidak. Perempuannya terlepas dari dia punya suami atau tidak. Ini tidak diperkenankan Ustaz. Nah ketika hal-hal yang semacam ini dilakukan sampai pada laki-laki yang punya istri, maka muncullah istilah pelakor. Benar pelakor. Berarti Islam juga mengatakan ini pelakor yang tidak boleh begitu Ustaz. Karena memang tidak ada kawinnya, dia tanya nggodain suami orang, ini pelakor tidak boleh Ustaz. Menggodanya yang tidak boleh begitu Ustaz. Kalau semisal tadi Ustadz menyampaikan pelakor yang tidak boleh, sepertinya itu mengindikasikan ada pelakor yang boleh. Nah inilah Ustadz, istilah-istilah yang ada di kita itu sebenarnya susah untuk mencari definisi pasnya yang sesuai syariat. Memang tidak ada Ustadz. Seperti istilah kemarin waktu pernah kita membahas itu selingkuh. Ini golongannya Ustaz. Ya ta'alaq di rumah tangga itu pelakor, selingkuh, ya kan? Nah, ini tidak ada yang pas. Mal pelakor, tidak ada di syariat pelakor. Ya, dia adalah wanita yang misalkan ta'amalat apa-apa, ya tidak seperti itu Ustaz. Yang jelas karena jenengan mau menggarisi pelakor versi syariat, maka yang tidak boleh ya ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan syariat. Seperti itu Ustaz. Laki-laki pun juga kalau menggoda perempuan ya juga tidak boleh. Makanya jadi perempuan ya juga tidak boleh tabarruj, seenaknya endel pada laki-laki, terlebih kepada suami orang, karena akan berdampak kepada rumah tangganya orang itu. Ini kan akan menjadikan ketidakbaikan Ustaz. Begitu juga laki-laki. Mbok yo jangan praten-praten menanyakan apa yang dilakukan oleh istri orang, kan seperti Ustaz. Istrinya sendiri tidak keurus, malah istri orang ditanyakan. Sudah makan ya? Yang disiplin ya, kalau minum obat biar tidak sakit. Melebihi perhatiannya. Nah, makanya Ustaz, itu kan ini sudah karena sama-sama tidak melakukan aturan-aturan syariat seperti itu. Kalau semisal ada perempuan lain itu mencintai atau menyukai suami orang, hanya sebatas menyukai atau mencintai suami orang, itu bagaimana? Rasa cinta ini Ustaz datangnya makhur. Istilah makhur ini memang memaksa hati seseorang. Jadi kalau ada wanita melihat jenengan Ustaz begitu, terus hatinya terpaut gitu kan tidak jadi masalah. Yang penting tidak begini, Ustaz Rizkon, tidak begitu ya kan, tidak langsung endel gitu Ustaz. Kalau memang hatinya tertusuk dengan rasa senang, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau memang dilampiaskan dengan sesuatu dengan perbuatan yang salah. Kalau memang ada wanita senang sama Ustaz Rizkon, kemudian jelas-jelas bilang sama orang, nyuruh orang bilang sama Ustaz Rizkon, saya mau menjadi istrinya Ustaz Rizkon. Ini bukan pengganggu Ustaz. Apa salahnya? Syariat Islam tidak menyalahkan. Malah orang tua perempuan itu sunnah untuk mencarikan pasangan yang baik untuk istrinya, ditawarkan. Mau tidak kamu menjadikan anak saya sebagai istri kamu, menikahi putri saya? Itu kan bagus. Kama fa'alu
sahabat itu, bagaimana yang dilakukan oleh sahabat itu. Nah, kalau sudah ada yang menyukai, ada perempuan tadi menyukai suami orang, lalu si istri yang sah itu apa yang perlu dilakukan? Artinya sikap seorang istri terhadap suaminya atau kepada perempuan yang mencintai suaminya itu. Dalam rumah tangga ini Ustaz ya, kalau mau dibicarakan tentang syariat, nanti pasti akan jadi tengkar. Ada komunikasi. Sebelum istri harus dipaksa mengiyakan syariat yang melegalkan ini Ustaz. Mbak Yo bilang istrinya, tapi cemburu boleh sih, tapi jangan marah-marah atau apa. Mas, rasanya kok kayak ada wanita suka sama kamu ya mas? Biar bisa dikomunikasikan. Ah, kata siapa? Suaminya juga jangan berbohong. Kalau sudah tahu ya bilang aja. Iya dek, kemarin ada yang bilang itu menawarkan katanya mau menjadi istri saya, padahal dia tahu deh kalau saya suami kamu. Mas mau menikahinya ya? Kan tinggal begitu. Bukan jangan sampai menyakiti hati perempuan, jangan begitu. Takutnya laki-lakinya juga marah kan begitu. Kalau pakai kalem, pelan. Rasanya saya tidak bisa mas untuk melakukan hal yang diperkenankan urusan ini mas. Kalau meneteskan air mata, menangis, mas tega ya, saya selalu berlinang air mata kalau gitu. Jadi tidak serta-merta langsung menghardik perempuan yang menyukai suaminya. Karena sementara ini yang lumrah di kalangan masyarakat, ketika ada perempuan menyukai seorang suami, maka istrinya itu langsung menghardik, menghukumi perempuan yang menyukai suaminya. Gini Ustaz, kalau orang yang suka sama suaminya ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, bukan hanya istrinya Ustaz yang boleh menghardiknya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Mau kemana kamu? Mau ngambil laki orang kamu ya? Pelakor kamu. Tidak jadi masalah. Kalau memang perjalanannya salah. Istrinya juga bilang. Sebetulnya di komunikasi, kalau rumah tangga ini hanya menggunakan syariat garis, ini bukan bab sholat Ustaz. Kalau sholat awas, rukuk kamu tidak sah, sujud kamu tidak benar, wudu kamu tidak benar, fatihah kamu tidak benar. Ini presisi Ustaz. Tidak ada komunikasi. Sebentar ya, saya mau mengkomunikasikan masalah rukuk. Apa boleh rukuk itu tidak bisa ini Ustaz. Tapi kalau urusan ini kan masalah perjalanan rumah tangga yang harus gotong royong antara suami istri, harus balan lah Ustaz. Jadi matching Ustaz antara suami dengan istri, komunikasi yang enak seperti itu Ustaz. Terus Ustaz, ada yang seperti ini Ustaz. Timbulnya pelakor itu karena ketidakharmonisan rumah tangga. Nah, kira-kira apa sih resepnya agar rumah tangga itu bisa harmonis sehingga tidak ada pihak ketiga yang berani-berani masuk mengganggu pasangan seorang itu? Jadi biar rumah tangga ini harmonis, ya melakukan kewajibannya masing-masing, itu sudah harmonis namanya Ustaz. Makanya kita ini acuannya kepada siapa? Harmonis itu kepada siapa? Kalau boleh mau bicara Ustaz, dari awal seperti tadi itu, setiap wanita yang menyukai suami orang kemudian diistilahkan pelakor, dan pelakor itu arahnya kepada yang negatif misalkan Ustaz. Kita tidak bisa sebagai umat Islam, tidak bisa sebagai orang yang beragama, tidak bisa mengatakan setiap perempuan yang menyukai suami orang ini adalah pelakor. Makanya harus saya tadi menyampaikan dari cara awal secara syariat seperti apa. Ini biar tidak serta-merta menyalahkan. Karena kita nanti akan menyalahkan orang-orang mulia Ustaz. Banyak dari para kalangan para imam-imam, para kiai-kiai, ulama terdahulu. Siapa dari lisan kita yang berani mengatakan untuk istri kedua dan ketiganya adalah pelakor? Betapa su'ul adabnya. Kalau ditarik ke atas maka nyampe di masa sahabat yang juga mempunyai beberapa istri.
kita sebagai orang muslim mau mengatakan bahwa istri keduanya sahabat ini adalah pelakor? Kalau ditarik terus ke atas, naudzubillah semua naudzubillah, kita akan mendapat para ummul mukminin. Adakah yang berani dari kita? Makanya kalau mau membicara secara syariat, pelakor itu siapa? Ya yang salah indah syariah. Selama tidak salah, ndak endel ke suami orang, ndak temenyek ke suami orang, ya kan? Nah itu sudah bukan pelakor, yang penting jalannya benar. Nah kalau urusan untuk biar harmonis dengan istri ini ala Indonesia misalkan Ustaz, ala orang kita di kita hidup ini, ya harus dikomunikasikan, jangan menghilangkan syariatnya Ustaz. Istri tidak boleh. Makanya saya katakan begini, ini cuman ini buat teman-teman milenial ini kan, biar berpikir bersama. Jadi kalau sudah tidak mau dipoligami, jangan bilang saya ngerti ini kalau boleh, tapi saya mau cari pahala lain aja. Jangan sampai mengingkari kayak gitu. Mending dikomunikasikan dengan suaminya. Ini kan masalah istri dengan suaminya. Iya. Kalau kesyariatnya saya yakin dia pasti mengakui bahwa ini boleh. Tapi dia sebagai istri, dia tidak mau, ya tinggal mengkomunikasikan. Jangan sampai lah mas, kamu sampai poligami, jangan duakan aku. Gitu misalkan ke suaminya, memohonlah Ustaz. Nah ini Ustaz, kalau paham saya Ustaz, berbicara seperti ini sangat ribet sekali. Ini malah jadi tidak enak kan gitu Ustaz. Kita kan laki-laki, seolah-olah membela laki-laki. Padahal gini, sebentar Ustaz, masalah orang menikah lagi, terlepas ini apakah ada wanita ya, jelasnya wanita ini akan dijuluki pelakor di Indonesia karena dia punya istri. Suami ini menikah, kata menikah ini apalagi ada laginya Ustaz. Menikah saja. Kalau dengan menikahnya ini ikdam, menampilkan diri kepada tarkil wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, menikahnya haram Ustaz. Ustaz mau menikah, bukan tidak usah lagi mau menikah, bukan menikah lagi, berarti kan sudah punya istri. Bukan menikah lagi, menikah saja. Ternyata Ustadz ini memang tidak ada persiapan, tidak ada pekerjaan untuk memfasilitasi kewajiban berupa nafkah. Ini tidak boleh menikah Ustadz. Haram. Tidak boleh ini bukan berarti tidak boleh bahasa kita. Haram bahasa syariatnya. Coba lihat nanti di Fathul Muin ya kan. Itu diharamkan. Karena dia sudah jelas tarkul wajibat. Apalagi menikah ada laginya. Menikah lagi. Padahal dalam kondisi dia tidak punya. Dia tidak punya dan pastinya tidak akan berdampak tidak menafkahi istri yang pertama. Nafkah itu di samping itu adalah apa yang dimakan oleh istri, tempat layak untuk istri, pakaian, musiman untuk istri. Ini kalau bahasa syariatnya musiman. Di Indonesia itu 2 musim. Jadi maulid dibelikan, itu tidak boleh bekas loh Ustaz. Baru, harus yang baru. Nah, berapa banyak kewajiban-kewajiban laki-laki ini tidak dilakukan dalam masalah pernikahan, tapi dia getol menjelaskan bolehnya berpoligami. Makanya Ustaz, hukum ini ada dati, ada aridi. Kalau berbicara poligami boleh. Boleh. Tapi yang mau berpoligami siapa? Di sini yang harus dilihat. Bisa haram Ustaz sekalipun awalnya boleh. Menikah bagaimana? Oke lah, ikut kebanyakan ulama mengatakan sunnah karena ittiba kepada Rasulullah. Atau sebagian ada yang mengatakan hukumnya adalah ibahah, kan begitu kan? Mubah, bukan ibah, mubah. Tapi yang mau menikah siapa? Makanya ada nikah yang sunat, ada nikah yang wajib, ada nikah yang haram karena aridi, hal-hal yang baru datang. Kalau berdampak kepada mafsadah, maka haram. Sampean mau menikah lagi, sampean punya istri, istrinya bunuh diri. Mas, kalau kamu menikah lagi saya bunuh diri. Saya mau tanya ke jenengan, kamu menikah ini boleh apa enggak? Menikah ini misalkan mubah atau menikah sunat, menikah boleh, tapi istrinya ini bunuh diri. Asal hukumnya adalah boleh. Boleh. Anaknya sudah tidak keurus, yang biasanya ditanyakan sudah tidak keurus lagi, makanannya sudah tidak terurus, pendidikannya sudah tidak terurus.
Ini tidak diperkenankan, Ustaz. Nah, ini harus kita jaga juga sebagai laki-laki, melihat hukum jangan hanya dari dati tapi juga dari aridi. Atau di lingkungan yang kalau menikah lagi ini akan rame, Ustaz. Akan dimarahi orang. Kalau orang Madura bilang ini mak nyari lakoh, kan seperti itu, Ustaz. Harusnya kan hidupnya itu, Ustaz. Disesuaikan semua dengan kebaikan. Tapi ini bicara antara syariat dan rasa, Ustaz. Jadi rasa, perasaan orang ini kan hidup di masyarakat kita seperti itu, Ustaz. Jadi intinya jadi perempuan ya harus mengetahui ilmunya perempuan. Jadi laki-laki ya juga harus tahu ilmunya menjadi laki-laki. Ketika menjadi suami seperti apa, menjadi istri seperti apa. Sebetulnya ini kan yang rame ini kan masyarakatnya, Ustaz. Kalau dari syariatnya sudah jelas semua. Iya. Lokalisasi itu tidak ada, Ustaz, yang membicarakan. Di sana ada laki-laki, bahkan beristri. Di sana ada perempuan. Bahkan bukan hanya menggoda, Ustaz, tapi sudah terbuka auratnya semuanya. Mana ada yang membicarakan? Ini juga tidak beres. Makanya kita harus memejamkan mata. Ini apa? Hal yang halal sudah jadi rame, hal yang haram sudah dikubur seolah tidak ada masalah. Lalu kalau mengatakan itu tenang karena tidak rame, berarti di sana tempatnya ketenangan. Kan seperti itu. Ini muskilah azimah ini, Ustaz. Saya cuma membicarakan dari dua hal. Saya tidak perlu menghukumi siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang jelas syariat perlu kita bicarakan, kemudian kita komunikasikan dari istri ke suami ke istri ke suami, seperti itu, Ustaz. Insyaallah sudah banyak ilmu yang diterima oleh saya pribadi ataupun pemirsa di rumah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nahdhur Sanai. Alhamdulillah, Ustadz, semoga jadi manfaat. Amin. Semoga keluarganya jadi sakinah semua, tidak terganggu oleh orang lain kalau merasa diganggu. Bagi yang merasa tidak terganggu, Masya Allah, itu jelas lebih banyak pahalanya. Seperti itu, Ustadz. Baik pemirsa, mungkin hanya ini diskusi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.